Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang elektronika digital pada stopwatch digital. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Fitria Kusmaningrum, lalu ada teman saya Nindya Eka Winasis, Agung Widya Pratiwi, Fajar Dimas Erlangga, dan yang terakhir ada Hanif Arif Wibowo. Outline dari pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada grand design dari stopwatch yang kami buat, lalu kemudian ada block diagram, kemudian ada komponen-komponen yang digunakan beserta fungsinya, lalu yang terakhir yaitu cara kerja dan simulasi singkat. Sebelumnya saya Agung Widya Pratiwi di sini akan menjelaskan mengenai stopwatch secara umum. Dan di sini adalah yang pertama pengertian dari stopwatch. Stopwatch adalah sebuah arloji genggam yang dirancang untuk mengukur jumlah waktu yang telah berlalu dari waktu tertentu ketika diaktifkan sampai dengan stopwatch tersebut dinonaktifkan. Dan di sini ada beberapa contoh dari penggunaan stopwatch, yaitu antara lain untuk menghitung berapa lama sebuah mobil dapat mencapai jarak 60 km ataupun berapa waktu yang dibutuhkan seorang pelari untuk dapat mencapai jarak 100 meter. Baik, dan selanjutnya ini merupakan perbandingan antara stopwatch digital dan stopwatch analog. Untuk stopwatch digital sendiri itu mempunyai layar LCD yang menunjukkan penghitungan waktunya. Hasil pengukuran yang ditunjukkan lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan versi stopwatch analog karena tidak menggunakan jarum melainkan angka yang ditunjukkan pada LCD-nya untuk mengukur waktu. Kemudian untuk stopwatch analog sendiri merupakan pengukur waktu manual atau konvensional yang lebih lawas dibandingkan dengan jenis stopwatch digital. Alat ini menggunakan jarum untuk menunjukkan waktu seperti halnya arloji. Lalu pada rangkaian stopwatch yang kami buat ini merupakan rangkaian stopwatch digital di mana akan menampilkan waktu berupa milisekon, sekon, menit, dan jam. Dan juga di sini kami menggunakan desain counter up dalam rangkaian ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut merupakan blok diagram dari rangkaian yang kelompok kami buat, di mana info pertama berasal dari start stop, dilanjutkan impuls ke clock dengan IC 555, dilanjutkan ke CK flip-flop, dan dilanjutkan impulsnya ke 7 segment display. Pada rangkaian ini juga terdapat reset, di mana reset akan memberikan impuls pada CK flip-flop dan diteruskan impulsnya ke 7 segment display. Secara terperinci pada blok diagram, rangkaian-rangkaiannya kami cuplikan sebagai berikut, di mana pada start stop terdapat D flip-flop dan juga push button. Pada clock terdapat IC 555. Pada bagian CK flip-flop terdapat CK flip-flop dengan total 36 CK flip-flop. Untuk perinciannya pada bagian milisekon terdapat 12 CK flip-flop, pada bagian sekon terdapat 8 CK flip-flop, pada bagian menit terdapat 8 CK flip-flop, dan pada bagian jam terdapat 8 CK flip-flop. Selanjutnya terdapat 7 segment display, di mana kami menggunakan 9 7 segment display dengan perincian pada milisekon terdapat 3 7 segment display, pada sekon terdapat 2, pada menit terdapat 2, dan juga pada jam terdapat 2 7 segment display. Di rangkaian kami juga terdapat reset, di mana reset terdiri dari push button untuk mereset rangkaian tersebut. Untuk perincian komponen-komponen yang digunakan oleh kelompok kami yaitu terdapat 7 segment display, terdapat 74LS08, terdapat IC55,
IC 4013 yang merupakan P flip-flop. Ada IC 7476 yang merupakan CK flip-flop. Ada push button, kapasitor, CK flip-flop itu sendiri, logic probe, gerbang NAND, gerbang NOT, gerbang OR, gerbang N, potentiometer, dan resistor. Rangkaian dari kelompok kami sebagai berikut, dan untuk lebih terperinci akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya, perkenalkan, saya Fitria Kusmaningrum. Jadi pada kali ini saya akan menerangkan tentang penggunaan clock-nya. Pada rangkaian stopwatch digital yang kami rancang ini menggunakan clock berupa satu buah IC 555 atau IC 555. Nah, di sini tuh IC 555-nya berfungsi untuk mengatur time step dengan menggunakan rumus T sama dengan 1,1 RC. Rumusnya itu T sama dengan 1,1 RC. Nah, jadi di sini tuh 1,1 R ini adalah resistansi yang didapat dari nilai resistor, lalu kemudian C adalah kapasitansi yang didapat dari nilai kapasitor itu sendiri. Pada rangkaian yang kami buat ini, kami menggunakan time step sebesar 1 detik. Nah, untuk penghitungan time step-nya itu disesuaikan dengan time step yang kalian inginkan. Misal 1 detik berarti kita harus memanipulasi nilai R sama C ini supaya hasilnya akan menjadi T 1 detik. Oleh karena itu, pada rangkaian clock ini, seperti yang saya bilang, terdapat kapasitor dan resistor yang digunakan untuk membantu IC 555 ini dalam mengatur time step. Itu. Lalu alasan lain digunakannya IC 555 ini adalah karena IC ini mudah didapat dan konfigurasinya pun mudah. Selain itu, penggunaan resistor di sini juga berfungsi untuk menstabilkan sinyal di mana resistor ini dihubungkan dengan power. Ya, seperti itu. Terdapat pula power ini yang berfungsi sebagai input yang dihubungkan ke PCC. Selain itu, ada juga potentiometer yang dalam hal ini berfungsi sebagai resistansi juga yang dapat diubah-ubah nilainya. Semakin kecil resistansi, maka semakin cepat kerja sistem. Begitu pula sebaliknya. Lebih baik selanjutnya saya Nindi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan start, pause, dan reset dari rangkaian stopwatch yang telah kami buat. Pada bagian start pause, ketika push button ditekan, maka akan memberikan sinyal 1 atau high, kemudian terdapat gerbang OR, yang dimana gerbang OR pada rangkaian ini tersambung dengan gerbang NOT pada diagram atau bagian reset. Hal ini ditujukan karena stopwatch yang kami buat dapat mereset dalam keadaan pause maupun dapat mereset dalam keadaan stopwatch sedang berjalan. Selanjutnya disambungkan ke D flip-flop yang berfungsi apabila input clock berlogika 1 atau high, maka input pada jalur data akan diteruskan ke rangkaian CK flip-flop. Di mana pada saat input jalur data 1 atau saat high, maka kondisi tersebut adalah set Q menjadi 1 atau high, dan pada saat jalur data diberikan input 0 atau low, maka kondisi yang terjadi adalah reset Q menjadi 0 atau low. Kemudian gerbang N pada rangkaian ini berfungsi dengan kata lain sebagai distributor sinyal 1 atau high kepada kaki-kaki clock pada masing-masing flip-flop. Kemudian saya akan menjelaskan tentang diagram reset. Jika push button ditekan pada bagian reset, maka akan memberikan sinyal 0 atau low yang selanjutnya disambungkan pada masing-masing kaki reset flip-flop yang mengakibatkan output dari
7 segmen kembali ke 0 seluruhnya, meliputi milisekon, sekon, menit, dan jam. Mungkin saya dapat mensimulasikan diagram start, pause, dan reset. Oke, jika ditekan maka stopwatch berjalan milisekon, second, menit, dan jam. Kemudian apabila tombol atau push button start pause ditekan lagi, maka stopwatch akan terpause. Kemudian pada saat keadaan pause, ketika saya tekan push button pada diagram reset, akan kembali ke 0. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan penjelasan dari teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya Hanif. Seperti yang telah dijelaskan teman-teman sebelumnya, di sini kami menggunakan counter up sebagai desain utama dalam stopwatch kali ini, di mana terdapat 4 counter up modulus 10 yang digunakan pada setiap milidetik, detik, menit, dan jam. Kami menggunakan 4 counter bit, jadi terdapat 4 JKFF untuk setiap 7 segmennya. Jadi setiap counter itu terdapat 2 logika dan 2 7 segmen, yang mana satu 7 segmen ini menunjukkan satuan dan 7 segmen lainnya itu menunjukkan angka puluhan. Namun terdapat pengecualian untuk milisecond karena angka yang ditunjukkan itu berupa angka hingga 1000. Jadi untuk mengubah menjadi 1 detik. Jadi untuk milisecondnya kami menggunakan 4 counter up, 4 logika. Jadi terdapat 3 7 segmen, di mana 7 segmen yang satu menunjukkan angka satuan, yang kedua puluhan, dan yang terakhir adalah ratusan, dengan nilai maksimal 999 untuk menuju 1000 dan mengubah menjadi 1 second. Untuk ke second, menit, dan jamnya kita menggunakan 2 7 segmen dan 2 logika. Jadi hanya terdapat 2 7 segmen di sini yang menunjukkan angka puluhan dan satuan, di mana untuk 1 detiknya itu terdapat angka maksimal 59 dan menitnya 59, dan jamnya juga kami set menjadi 59. Sedikit disclaimer saja di sini. JKFF bagian kiri di sini itu menunjukkan 2 pangkat 0, lalu kedua itu menunjukkan 2 pangkat 1, sampai yang terakhir menunjukkan 2 pangkat 3. Untuk prosesnya sendiri dimulai dari counter millisecond di sini, yang sistem dan 7 segmennya itu berupa satuan yang dimulai dengan memberikan clock periode 1 ms dari sini pada JK flip-flop yang pertama atau LSB yang bagian kiri. Lalu untuk outputnya itu dihubungkan, untuk outputnya sendiri dari LSB yang pertama itu dihubungkan ke JK flip-flop yang kedua. Begitu seterusnya sampai JK flip-flop yang terakhir atau MSB, yang dimana setiap outputnya sendiri juga kami berikan logic probe untuk mengetahui nilai biner yang keluar. Nah, untuk mengubah puluhan di sini kami menggunakan angka 10, yang mana angka 10 sendiri itu dibentuk dari angka 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 1, sehingga pada keadaan tersebut pada output JK flip-flop 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 itu kami hubungkan pada gerbang NAND. Ini 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 3 kami hubungkan dengan gerbang NAND atau NOT N untuk mendapatkan output 0. Lalu kami hubungkan dengan
setiap preset yang ada pada CK flip-flop. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar saat counter menunjukkan angka 10 itu akan direset menjadi 0 kembali. Lalu output pada tick tersebut dihubungkan dengan kondisi saat angka 10 sehingga segmen puluhan akan bertambah menjadi ketika satuan itu mencapai angka 10. Dan output dari dari gerbang NAND tadi akan menjadi clock untuk untuk JK flip-flop yang puluhan. Begitu seterusnya, dan dalam kondisi ini kami memberikan nilai maksimal puluhan sama dengan logika satuan, sehingga ketika nilai maksimal puluhan mencapai angka 10, maka akan mereset menjadi 0 dan output dari tick tersebut akan menjalankan nilai pada JKFF ratusan. Nah, di sini menjadi clockan. Sedangkan nilai maksimal dari ratusan di sini itu pada angka 9, di mana 9 tersebut dibentuk dari 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 0 dan diberikan logika yang sama seperti sebelumnya agar dapat mereset saat kondisi tersebut. Lalu untuk menambah ke dalam detik, kami memberikan kondisi counter milisecond di mana ratusan pada angka 9 ditambah puluhan pada angka 10 lalu ditambah satuan pada angka 10, dan sehingga pada kondisi tersebut kami memberikan gerbang N dan gerbang NOT untuk menjadi sumber clock dalam counter detik atau second, sehingga second akan bertambah sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, ini dari gerbang N kita hubungkan ke NOT untuk menjadi clock di counter up di second. Dengan cara yang sama, output dari counter detik ini menjadi input atau clock dari menit, dan output dari menit menjadi clock dari jam. Nah, kami di sini memberikan perapian di bagian atas karena stopwatch itu dibaca dari jam, menit, second, milisecond untuk merapikan. Sehingga bila seluruh counter ini itu digabungkan, maka akan menjadi fungsi stopwatch yang akan saya simulasikan sebagai berikut. Nah, di sini kita perlu mereset. Nah, ini sudah direset menjadi 0. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan untuk memulai stopwatch, kita harus mempush start. Ketika start di push, milisecond akan bertambah sampai 999 atau 1000, lalu akan mengubah ke detik, detik akan mengubah ke menit, dan menit akan mengubah ke jam. Nah, untuk memberikan pause pada stopwatch ini, kita hanya cukup mempush bagian start pause ini kembali. Nah, otomatis stopwatch akan berhenti pada tick tersebut. Ketika kita mempush start lagi, maka stopwatch akan berjalan. Nah, untuk mereset stopwatch ini, di bagian bawah ada bagian reset, kita push, dan secara otomatis stopwatch akan berhenti dan memberikan nilai 0. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.